pihak mesti manfaat. Ini bakas agomo ya. Lama-lama saya ini jadi kiai. Ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beliau semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren dibanding jenengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter dilindungi negara. Karena tugas negara saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat, tanpa dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara. Karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas. Mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang. Nggak payu terus ada gesekan, mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Ini makanya ini sodako syekhuna ketika ngendikan so iku sing nggawa agama ning dinti iku pegawai negeri. Mulane rumat. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintah rumat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya, rumat gimana? Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibbin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya ijtihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa? Umar dengan cara seperti itu. Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita karena beliau ngendikan gitu mutawatir. Musyahad, ma'ruf, benana, benahum semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak ngerasa no jadi kiai lah itu yang masalahnya. Nah aku sudah di kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah. Mendingan sombong ben rapati diangkat kan gitu. Kadang kalau santri tawaduk, was. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikam. Jadi biasa wae jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail, tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istiadat Mbah Mun begini itu yang beliau maksud ala muqtadu da'awi majaril aqwan al mukhtalifatis syu'un wal khisab. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena ijtihad khossoni bidzalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Wah orang geruang dijazai Mbah Mun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji ini mustalah hadis tapi malah bangga khossoni bidzalika syekhuna. Menurut saya malah seneng yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Ya nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak. Saya tukang pijet, jismi ala jismi. Wah ya ribet kalau gitu. Jadi saya yang bagian guyon, nanti yang serius Gus Gofur. Kemarin dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun, kalau nggak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Gofur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau karena yang lebih dekat lebih. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang mazhabnya bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawone, cara Jawa itu roh pawone. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang lucu-lucu aja sederhana. Kata bapak, hak kejogeman ngaji ku tenanan serius.
Pengen apa? Wong sing ngaji ku wis do kakean utang wis ruwet. Wis ning omah bingung pas ngaji mbok bingungno. Wong mikir utangnya bingung, kon mikir neraka tambah bingung. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi ra kena disalahno memang. Kalau sanad sampeyan uang wis kurang ajar, mbok jago yang tambah kurang ajar nggih. Monggo itu sanad jenengan, sanad saya tidak seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan manhaj.